Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Kim Tan HD. Apa kabar semuanya sobat pelangi? Semoga kalian selalu bahagia dimanapun berada. Senang sekali akhirnya gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian. Tentunya hanya di channel kesayangan kalian, channel ini yang akan ngebahas semua pengalaman pribadi gue dalam mengarungi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya. Di video kali ini gue bakal kembali nge-share sebuah pengalaman yang sebenarnya ini udah dari dulu pengen gue share ke kalian, cuman lupa lagi, dan kali ini mumpung gue inget ya, mumpung teringat dengan tragedi dan kejadian waktu itu, di malam ini gue bakal ceritain ke kalian. Emang tentang apa sih Kim? Digilir sama teman satu mes. Mana tuh ceritanya Kim? Penasaran? Ya udah, jangan lupa siapin tisunya dan mari kita mulai. Cuma informasi doang ya guys. Jadi dulu tuh beberapa tahun yang lalu, udah lama, gue tuh memang ada sebuah planning untuk kerja ke luar negeri, yaitu ke Korea Selatan. Dan kalau kerja ke sana itu harus mengikuti yang namanya ujian. Ujiannya harus lulus dan baru bisa diproses. Supaya bisa ujiannya lulus, ya gue harus kursus. So akhirnya gue pun waktu itu benar-benar mencari tempat kursus yang bagus, yang keren, yang pokoknya benar-benar yang terbaik lah. Ketemulah tempat kursus di sebuah kota di kawasan Jabodetabek. Gue nggak akan sebutin di mana spesifiknya, yang jelas kota itu berada di kawasan Jabodetabek. Ya udah, akhirnya gue pun cari-cari info dan singkat cerita gue pun datang ke sana. Ya udah, waktu hari itu, hari pertama gue datang ke sana, gue bawa perlengkapan buat tinggal ya kurang lebih selama sebulan di sana. Pakaian secukupnya, pokoknya semuanya gue bawa. Dan waktu itu pun gue pertama kalinya dikasih tahu kalau disediakan mes buat yang jauh. Ya udah deh, seneng banget, jadi gue nggak usah cari-cari kosan atau kontrakan. Siang hari itu ternyata yang daftar itu bukan hanya gue guys, banyak banget. Ada beberapa di antaranya memang yang pengen belajar bahasa Korea juga, tapi kebanyakan sih dari daerah Jakarta sana. Dan itu kebanyakan juga mereka nggak pada ngemes karena memang bisa pulang pergi, kecuali gue dan 2 orang temen gue ini. Siapa itu Kim? Katakanlah yang satu namanya Andi, yang satu namanya Rudi. Ya, 2 orang ini berasal dari Jawa, jauh banget, Jawa Tengah gitu deh pokoknya. Ya udah, karena kita bertiga sama-sama jauh, jadi waktu itu kita diputusin buat satu mes bareng. Dan kebetulan ada mes yang kosong. Jadi ketika kita datang di mesan itu, satu kamar mesnya kosong, belum ada yang ngisi. Dan akhirnya kita bertiga yang pertama kali ngisi. Wow, seneng banget. Jadi gue nggak usah harus lama-lama, apalagi adaptasi dengan penghuni sebelumnya kalau dapat dapat mesan yang kosong seperti itu. Singkat cerita, kita pun udah di mesan, udah berkemas-kemas barang-barang, udah berkenalan juga. Yang namanya Andi ini orangnya tinggi, agak gemuk, hitam manis, dan pokoknya eksotis lah gitu ya. Yang namanya Rudi ini orangnya tinggi juga tapi nggak terlalu gemuk, dan dia agak lebih kayak eksotis tapi sipit gitu. Gimana sih ngeranginnya? Pokoknya sipit tapi coklat warna kulitnya. Pokoknya biar kalian tuh ada gambaran. Ya udah, setelah kayak gitu kita pun ngebaur guys. Kita pun saling mengakrabkan diri satu sama lain menggunakan bahasa Indonesia karena mereka orang Jawa dan gue orang Sunda. Jadi salah satu bahasa yang harus digunakan untuk saat itu ya bahasa Indonesia. Awal-awal sih gak ada hal-hal yang membuat gue tuh semangat ke mereka berdua. Cuman setelah hari kedua, hari ketiga, sampai tiba di hari kelima, disanalah perasaan suka gue ini mulai muncul terhadap mereka berdua. Kok bisa sih Kim muncul? Ya gimana nggak muncul selama 5 hari ini nih. Kalau mereka mandi gitu kan, terus kalau dari kamar mandi, ganti pakaian, ngelakuin apapun yang mengharuskan seperti ini kondisinya. Gimana gue nggak baper? Gimana gue nggak kepikiran?
gimana gue nggak naik gitu loh guys. Itulah memang tantangan buat para cowok pelangi. Mungkin kalian juga ngalamin ya yang pernah gue alamin gitu kan sama cowok-cowok strike satu mes. Pasti banyak banget yang namanya godaan dan tantangan. Itu pun yang gue rasain guys waktu itu setelah beberapa hari ya, karena awal-awal sih kan masih agak jaim gitu, nggak terlalu nunjukin. Cuman dari hari kedua sampai hari kelima ini memang gue udah menunjukkan gelagat-gelagat kalau gue ini cowok pelangi. Kalau nekat banget Kim, karena gue sebenarnya kalau kenalan sama cowok-cowok strike kayak gitu, gue tuh sejujurnya nggak mau banget menutupi diri gitu. Jadi gue pengen mereka tuh pelan-pelan mengetahui siapa diri gue sebenarnya. Asik. Di hari kelima itu guys, datanglah murid baru. Suasana kursus pun juga mulai makin rame dan satu kelas pun makin banyak, gila aja gitu kan. Dan ternyata orang baru ini orang jauh, mau nggak mau si dua orang ini harus stay bareng sama kita berdua. Ya udahlah nggak apa-apa. Cuman yang dua orang ini, yang baru ini nggak akan gue bahas guys, karena B aja. Gue nggak terlalu minat sama mereka berdua ini ya. Jadi cukup sama Andi sama Rudy aja yang akan gue highlight di pengalaman gue kali ini. Suasana mes itu kan banyak kamar guys, ada 2 lantai gitu, lantai bawah dan lantai atas. Dan pokoknya semua itu dihuni sama yang namanya mereka-mereka yang lagi belajar bahasa Korea. Jadi itu semuanya periode-periode sebelum gue gitu. Banyak banget. Pokoknya gue pun sampai ada beberapa orang yang mencuri perhatian gue, cowok-cowok ganteng di sana, karena itu semuanya mesan buat cowok khusus gitu. Cuman ya karena emang gak kenal juga, gak satu angkatan juga, jadi gue males buat berkenalan, cuma sekedar saya hai doang dan saling sapa kalau berangkat bareng atau ketemu bareng gitu aja. Udah. Kembali lagi ke Andi dan Rudy. Gue pun udah mulai makin berani banget ke mereka berdua. Bercanda-bercandanya, apalagi kalau saatnya tidur gitu kan, mereka berdua tuh selalunya guys, tidurnya memang selalu seperti ini. Gak pernah mengenakan lagi yang namanya atasan. Kadang bawahannya pun juga mereka mengenakan kolor gitu yang bener-bener kayak boxer gitu. Terus kadang-kadang juga ada pernah sekali si Andi ini pakai sarung doang, nggak pakai apa-apa lagi. Itu kan momen-momen yang bikin gue sebagai cowok pelangi itu nggak bisa tinggal tenang gitu, selalu dibubuhi dengan rasa-rasa penasaran dan pengen gitu. Dan ya ketika kayak gitu pun gue kadang suka mensengajakan diri gitu guys. Kayak misalnya kalau mereka lagi dalam keadaan kayak gini, gue langsung tempel gitu kan, terus gue dari belakang gue gini gitu. Pokoknya pelan-pelan, dan gue pun yakin mereka berdua tuh ngerti banget kalau gue ini agak sedikit belok. Gue yakin banget karena gue memang di sini tujuan awalnya emang seperti itu. Makin hari makin akrab, makan pun selalu bareng, pokoknya berangkat bareng, pulang bareng, jalan-jalan pun bareng, pokoknya makin dekat banget. Dan gue pun makin bener-bener penasaran banget sama mereka. Padahal beberapa kali pernah gue sih ngelihat mereka ketika lagi mengganti bawahannya gitu kan, dalamannya habis mandi, cuman memang nggak nunjukin area depannya sih, dia ngebelakangin gue. Dan itu rasanya deg-degan banget guys. Gue tuh pengen gini tapi nggak enak, takutnya gimana gitu ya. Padahal sih kayaknya kalaupun gue ngelihat nggak jadi masalah juga, cuman gue tahan-tahan dulu aja sih waktu itu. Pokoknya pemandangan-pemandangan yang bikin gue naik tuh sering banget kejadian di tiap harinya guys. Apalagi mereka berdua kan cowok strike yang sangat sekali hobi tanpa mengenakan pakaian. Dan semua anak mes sana pun juga, tetangga-tetangga mes gitu kan, semuanya sama guys, memang seperti itu kan. Emang kebiasaan cowok-cowok strike pasti sukanya tuh nggak pakai atasan kalau lagi santai. Singkat cerita, kita pun udah hampir 2 minggu lebih guys satu mes dan belajar bahasa Korea bareng. Dan selama 2 minggu ini gue pun sudah sangat mengenal mereka, tentang percintaannya, tentang masalah kepribadiannya. Dan gue pun akhirnya makin berani lagi menunjukkan kalau gue ini cowok pelangi. Sampai suatu hari Andi dan Rudy ini kayak bercandain gue kalau gue ini memang seperti cewek gitu loh. Itu ya mungkin satu poin dimana mereka tuh sadar kalau gue tuh memang gak cowok banget gitu. Bukan gak cowok banget yang begini, bukan. Jadi ada beberapa titik dimana gue tuh gak bisa gitu ngelakuinnya. Padahal itu hal-hal yang biasa dilakukan para cowok. Nah gue enggak. Sanalah mereka akhirnya mulai menyadari kalau gue
ini cowok pelangi, dan gue yakin mereka udah tahu, dan untungnya mereka menerima gue guys. Setelah pelan-pelan kita saling terbuka, walaupun gak secara jujur belak-belakan gue bilang kalau gue cowok pelangi ya, kita pun ya makin akrab gitu, akrab sampai tiba ada momen dimana malam minggu itu, karena hari minggu itu libur, kita bertiga ngelakuin small party atau mini party deh, gue nggak ngerti apa sih istilahnya gitu ya, pokoknya pesta kecil-kecilan gitu deh pokoknya. Terus orang duanya gimana tuh Kim? Mereka berdua ini walaupun orang jauh, ketika setiap weekend selalu pulang ke saudaranya guys. Ada yang daerah Jakarta, ada yang daerah Tangerang. Jadi kalau malam minggu full kita bertiga. Ya palingan kalau ada tetangga mes yang main gabung sebentar udah gitu. Malam hari itu si Andi tiba-tiba ngajakin kita pesta kecil-kecilan yuk. Ayo kata si Rudi. Gue nih yang agak-agak polos, gue bingung gitu. Pesta kayak gimana ya? Hah, lu mah emang gak ngerti masalah cowok kayak gini. Pesta aja nggak tahu katanya. Parah ya? Iya parah. Gue diledekin lagi. Pokoknya bercandaan kayak gitu tuh yang bikin gue tuh bener-bener nyaman sama mereka berdua guys. Dan ternyata pesta yang mereka maksud ini adalah pasti kalian paham kan, gue nggak bisa nyebutin terlalu jelas karena takutnya tidak sopan. Pokoknya pesta yang pasti cowok-cowok strike pada suka, siapapun dimanapun, yaitu bareng. Ya gue kaget kan, gue belum pernah, masalahnya waktu itu gue masih sangat polos untuk hal begituan. Gue gak ikutan ya, liatin aja. Gak asik, gak seru, dasar. Katanya gue diledekin lagi. Pokoknya kalau lu gak ikutan ya udah gak jadi, kita bete. Mereka berdua bete karena gue nggak mau. Ya udah, akhirnya gue pun terpaksa mengiyahkan, dan mereka semuanya ceria lagi, dan mereka pun membeli 2. Gila kan? 2. Ya udah, setelah suasana makin malam, jam 11 udah lewat, suasana udah sepi, tetangga mes pun kayaknya udah pada, ada yang tidur, ada yang keluar, ada yang jalan, udah bener-bener kita bertiga doang tuh enjoy gitu kan. Kita kunci mesan. Kan mesan itu kan ada 3 petak gitu. Di ruang tengah itu kan luas banget. Di ruang tengah itu kita ngelakuin namanya party itu guys. Ya udah, salah satu di antara kita setel musik yang buat goyang-goyang gitu. Ya udah, si Andi menuangkan ke gelas. Ya pertama kali itu gue nyicipin itu juga guys, dan rasanya bener-bener bikin gue muntah awalnya. Mual banget, gak suka gue. Cuman ya karena udah ditawarin gitu kan gak enak juga ya guys. Akhirnya gue pun mulai terbiasa, dan beberapa gelas pun gue minum. Ya apalagi ketika mereka berdua udah mulai parah gini ya guys, bener-bener kayak maksa gitu, seriusan maksa banget. Ya gue takut ya orang dalam keadaan kayak gitu maksa-maksa, ntar gue diapa-apain, pengen banget. Lalu bener banget guys, mereka berdua itu udah parah banget, sampai memperlakukan gue tuh kayak layaknya pacarnya gitu. Seriusan, gue digini, pokoknya gue tuh bener-bener diajak hepan banget. Dan satu hal yang bikin gue semangat buat ikut party bareng mereka itu adalah mereka berdua dua-duanya hanya mengenakan daleman doang yang segitiga. Entah gak tahu kenapa, karena efek begini mereka akhirnya ngelepasin semuanya. Gue nggak tahu, gue nggak paham, yang jelas gila, itu yang selama ini gue pengenin. Sekarang dalam keadaan kayak gini mereka deket banget. Apalagi si Andi sama si Rudy ini bener-bener melibatkan gue banget dalam suasana begitunya guys. Jadi gue tuh nggak dibikin nganggur gitu, gue diajak joget-joget, terus gue seolah-olah kayak sang bintangnya gitu dari depan belakang. Tapi waktu itu gue masih pakai kolor sih, gue nggak kayak mereka. Tiba-tiba ketika dalam keadaan lagi joget bareng bertiga, di depan gue si Andi, di belakang gue si Rudy, si Rudy malah sengaja bercanda lagi guys. Malah sengaja bercanda gitu. Bercanda apa tuh Kim? Gue diturunin apanya, kolornya. Yang bikin gue malu itu satu, gue nggak pakai daleman, itu doang. Gue nggak pakai daleman, bayangin, cuman kolor doang. Terus atasannya emang lu pakai apa? Emang nggak pakai atasan dari awal juga, kita bertiga sebenarnya. Nggak tahu ya, karena faktor gue mungkin udah mulai ikutan gini juga, dan mereka mah udah parah banget. Ketika digituin gue malah enjoy aja, cuman pas diturunin gue lihat
ketawa, gue ngakak, mereka berdua juga ngakak gitu kan, ketawa-ketawa juga kayak ngeledekin gue gitu. Apalagi si Andi depan gue kan sambil nunjuk-nunjuk ke nya gue yang belum bangkit juga gitu, entah mungkin ngeledek sama size-nya atau apanya atau bentuknya, pokoknya campur aduk deh, hepan banget malam hari itu. Setelah kayak gitu ya udah terpaksa akhirnya gue pun full tanpa apa-apa karena berawal dari kejadian itu. Terus setelah itu kita pun joget lagi. Ketika dalam keadaan gitu ada sebuah kejadian yang bener-bener bikin gue makin naik. Tiba-tiba dari belakang si Rudy nempelin dong. Nempelin game. Iya. Dia nempelin sambil you know lah, pasti kalian bisa ngebayangin deh. Kan dia dalam keadaan pakai dalaman doang yang segitiga gitu. Terus gue udah full nggak ngenakan apa-apa, ditempelin gitu. Itu oh my god. Dan gue kerasa banget ya dia tuh udah bangkit, dan tuh kerasa banget seriusan karena gue kan gak terlalu parah ya begininya gitu. Dan si Andi pun depan gue kelihatan makin menggila. Kenapa tuh Kim menggilanya? Dia pun ikut-ikutan kayak gue, akhirnya nurunin tuh dalamannya sambil kayak orang gak sadar gitu, dan dia bilang nih kayak punya gue tuh tuh segede gini. Pas gue lihat ternyata oh my god, udah bangkit, dan bener-bener itu yang selama ini gue dambakan, gue pengenin, dan sekarang malam hari itu kelihatan jelas guys. Itu rasanya bener-bener deh, aduh. Ya udah, karena dia udah mulai teler gitu, gue pun tanpa ragu-ragu langsung beranikan diri tangan gue buat meraihnya, dan dia diem aja tuh sambil gini-gini gitu kan, gue pegangin. Dan si Rudy pun malah ngelakuin hal yang di luar dugaan lagi guys. Dia ngelepasin mungkin secara cepat gitu ya, tempelin lagi dong kali ini, dan tanpa apa-apa, dan itu kerasa banget. Oh my god, mereka berdua bener nih gitu mau ngeginiin gue makin naik aja jujur li gitu guys. Gue pun akhirnya pelan-pelan bangkit, dan gue yakin mereka bangkit, gue pun bangkit, tiga-tiga sama-sama bangkit. Ya udah, setelah tahu kayak gitu, karena si Rudy masih seneng nempel-nempelin gitu ya, gue pun masih seneng pakai tangan. Singkat cerita, karena udah agak capek, gue pun akhirnya jongkok dan mulai mendekat ke si Andi dulu pertama sih. Ya udah, karena kondisi udah mendukung, semua udah dalam keadaan hepan, gue pun memulai yang namanya karaoke. First time guys, itulah yang selama ini, beberapa hari ini, 2 minggu belakangan, membuat perasaan dan pikiran gue nggak tenang gitu ya, karena selalu digoda dan bener-bener pemandangan-pemandangan mereka yang gue lihat gitu kan. Malam hari itu berhasil gue karaoke sama si Andi. Oh my god, rasanya enak banget gitu. Dan dia pun setelah gue mulai karaoke yang awalnya agak barbar gitu, jadi mulai relax dan mulai diem dan mulai ngeluarin ekspresi suara. Aduh, bener-bener nih anak gitu kan. Tiba-tiba si Rudy nggak mau kalah, dia melipir ke samping kiri gue dan nyodorin tuh nya dia. Dan finally akhirnya dua-duanya gue karaoke giliran satu persatu, dan si Rudy pun nggak kalah sama si Andi gitu. Pokoknya mereka berdua malam hari itu total banget berekspresi suara ketika gue udah mulai karaoke. Gue karaoke tuh bener-bener gue giliran gitu, padahal gue tuh dari sini pindah ke sini gitu, pindah ke sini, dan hampir lama, hampir pegel, hampir mulut pun kayak kram gitu loh guys, seriusan. Ya setelah kayak gitu ya gue akhirnya berdiri, gue ikutan joget lagi gitu kan. Tiba-tiba si Andi malah, kan gue lagi berdiri depan si Andi ini si Andi, ini si Rudy gitu, gue digituin, suruh balik. Terus ketika udah ngebelakangin dia, gue ditarik jadi nempel ke badannya si Andi, dan oh my god, kali ini dia yang nempel di badan belakang gue. Gue pikir mau ngapain gitu kan, gue digituin kan, gue digituin ke depan. Terus dia nyuruh gue buka agak sedikit lebar. Kok dia kayak gitu ya, mau ngapain gitu, gue nggak tahu soalnya awalnya. Ternyata dia ngasih itu ke nya. Gue pikir mau
gini gitu ya. Karena kan waktu itu gue masih agak-agak bingung sebenarnya, nggak peka juga sih, nggak ngeh. Ternyata setelah dia balurin ke nya itu, satu kali hentakan dia sama gue guys. Oh my god, itu gue sumpah kaget banget dan gue hampir teriak. Karena dia tanpa ampun ya. Mungkin karena faktor geleng-geleng juga, nggak ngerti, yang jelas itu tanpa ampun. Dia langsung sekali hentakan. Setelah kayak gitu pun langsung dia gerakan tanpa mengenal yang namanya ritme. Oh my god, awal-awal sih gue agak sedikit nggak nyaman. Cuman ya karena dia pun nggak selamanya ngelakuin gerakan yang nggak enak gitu ya, pasti ada berhentinya ya. Dan pelan-pelan dari sanalah gue akhirnya mulai untungnya menikmati. Ya sudah, akhirnya gue pun bisa mengimbangi dan kita pun lanjut bermain waktu itu. Karena pegel, akhirnya gue pun agak sedikit nurunin badan, dia pun sama. Dan tepat si Rudy udah nungguin depan gue buat nyuruh gue karaoke. Oh my god. Jadi kita tuh bener-bener real main bertiga guys waktu itu. Karena si Andi kayaknya nggak cukup dengan gaya gitu doang. Gue dibanting gitu ya, diguling. Terus akhirnya gue pun kayak setengah di bawah tapi agak menyamping, dan dia pun tetap dari posisi atas dan ngelakuin gerakan itu lagi. Oh my god. Dan si Rudy tetap nggak mau ngelepasin nya buat gue karaoke terus. Sampai pada akhirnya tiba-tiba si Andi langsung ngelakuin gerakan yang super duper cepet. Gue pikir mau ngapain, ternyata dia tumpah guys duluan di dalam. Gila, ekspresi suaranya kemana-mana. Setelah kayak gitu kelar, dia lepasin tanpa menunggu lama. Dia langsung rebahan dan nampaknya kayak tertidur gitu deh. Ya udah, sama dia udah kelar tuh, karena dia udah langsung kayak tidur gitu. Gue lanjut sama si Rudy. Sama si Rudy ini agak sedikit slow mainnya karena dia mau ngelakuin dari posisi awal yang gue nya di bawah gitu. Ya udah, dari tadi yang habis sama si Andi tumpah ini dilanjutin sama dia. Lanjut deh kita bermain lagi. Sama si Rudy ini nggak terlalu banyak gaya sih guys. Cuman waktu itu sempet ya beberapa kali dia nempelin ininya sama gue. Dan gue seneng banget. Jadi dia dalam keadaan di atas, gue nya di bawah, ya lanjut gitu. Beberapa kali gitu. Mungkin dia tuh sudah terbawa suasana juga kali ya, udah geleng-geleng gitu juga. Ya gue cuma bisa menikmati dan ya enjoy gitu. Apalagi dua cowok sekaligus. Dan pada akhirnya si Rudy pun tumpah. Setelah kelar, si Rudy pun ikutan tuh nyusul si Andi, rebahan di sampingnya banget. Dan mereka tak lama kemudian tiduran. Oh my god, dalam keadaan full nggak pakai apa-apa. Ya udah, ketika mereka tidur di sana gue agak sedikit mainin lagi sih. Soalnya ada yang belum afdol, yaitu sama si Andi, sama si Rudy dalam keadaan tidur pun gue gituin gitu. Tapi beberapa kali sih mereka pun ngerespon. Kayaknya mungkin kayak seolah-olah kayak mimpi beginian gitu ya guys. Si Andi ngerespon, si Rudy pun ngerespon. Beberapa saat gue diakhiri dengan hal seperti itu. Lalu gue pun langsung bersih-bersih karena nggak nyaman dong kalau nggak bersih-bersih. Setelah kelar, ya udah, gue pun tidur di antara tengah-tengah mereka. Lu gimana tidurnya? Ya sama sih, full kayak mereka. Dan dalam keadaan tidur pun, karena gue kan belum pengen tidur juga ya, gue tuh lebih kayak menikmati suasana kebersamaan kayak gitu yang jarang-jarang gitu loh guys. Makanya gue ketika mereka tidur gue gini, terus gue gini lagi. Pokoknya terus deh gue mainin lagi. Ada beberapa kali punyanya si Andi nya bangkit, lalu gue karaoke lagi walaupun gak sampai tumpah, begitupun si Rudy. Pokoknya puas-puasin deh gitu. Terus diakhirilah semua itu karena gue juga udah mulai ngantuk. Kita pun tertidur bertiga sampai pagi. Oke guys, gimana dengan video pengalaman gue kali ini? Semoga kalian terhibur ya. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe, plus nyalain tombol loncengnya. Nantikan video gue berikutnya, and see you next time.